Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara Teropong Leadership Award 2020 yang diselenggarakan oleh teropongsenayan.com. Saya Nahdi Iqbal di sini sebagai moderator untuk memandu acara Teropong Leadership Award 2020. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sosok yang mungkin tidak asing bagi para hadirin, yaitu pimpinan redaksi teropongsenayan.com, Bapak Rihat Wiranto. Selamat bagi para hadirin yang telah hadir pada acara hari ini, Teropong Leadership Award 2020. Ya, sebelum kita masuk ke acara inti, Pak, mari kita sama-sama menyapa para hadirin, audiens yang telah hadir. Selamat datang untuk yang sama-sama kami hormati Ketua MPR RI, Bapak Haji Bambang Susatyo. Selamat datang Pak Bambang, semoga sehat selalu. Dan Waalaikumsalam Pak Bambang. Dan juga ada Bapak Doni Mampriambodo, STMMM, Bapak Supmi Dasko Ahmad, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani. Selamat datang Bapak. Dan tidak hanya dari politisi, kita juga kedatangan dari perusahaan. Siapa saja Pak Rihat? Speaker di mana? Presiden Citylink, Ibu Restri Kusandarina. Kemudian Dirut Perumda Pasar Jaya, Bapak Arif Nasruddin. Kemudian Bapak Adang Wijaya, Dirut PT Global Insight Utama. Kemudian Direktur Operasional PT Karya Mandiri, Rapik Karya Mandiri, maaf. Mohon maaf. Kami ulangi ya, kepada Bapak Direktur Operasional PT Rapik Karya Mandiri, Dr. Nur Juliani, kemudian Ibu Novita Dewi, Dirut Jakarta Torisindo, kemudian Bapak Harwan Muldi Darmawan, Corporate Sekretari Jasara Harja, dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada acara hari ini, tidak kami sebutkan seluruhnya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan tidak lupa para rekan-rekan media yang telah membantu kami dari sisi pemberitaan acara ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan juga tidak lupa shout out pada para sponsor yang telah menunjang terlaksananya acara ini, yaitu Citylink dan juga Telkom. Sebelum masuk ke acara penghargaan, mari sama-sama kita saksikan dan nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Itu tadi lagu kebangsaan kita bersama, lagu Indonesia Raya. Pak Rihat, Ya, berbicara mengenai Teropong Leadership Award ya. 2020, apa makna dibalik terselenggaranya acara ini, Pak? Ya, Kalau baik. boleh jelaskan. Secara singkat bisa saya ceritakan bahwa setiap era pasti memiliki suatu pola kepemimpinan dan tokoh kepemimpinan yang berbeda karakternya, dan saya kira di dalam situasi seperti sekarang ya, khususnya banyak tantangan karena ada pandemi, kemudian juga tantangan-tantangan di ekonomi dan juga konstelasi politik juga meningkat. Ini diperlukan tokoh-tokoh yang mampu membawa Indonesia menjadi tetap tenang, terkoordinir dengan baik, dan akan membuat Indonesia tentu saja bisa menghadapi masalah yang kita hadapi sekarang. Ya. Karena itu kita akan memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh tersebut, baik dari sisi politisi maupun dari profesional and business. Ya, kuncinya tadi tuh ya di garis bawah itu bahwa adanya figur pemimpin Iya, benar. yang dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini, Pak ya. Betul, betul. Mengenai proses penjurian, penentuan pemenang, Ya. tentu ini tidak lepas dari ada proses panjang penilaian Benar, juga benar. melibatkan juri, Iya. analisis. Itu Iya. bisa dijelaskan seperti apa tuh, Pak? Ya, secara umum kita menganalisis dari informasi yang kita ambil, katakanlah dari online dan juga dari diskusi-diskusi secara intensif dari para juri. Kemudian kita menentukan siapa tokoh yang paling pantas untuk mendapatkan penghargaan ini. Ya. Dan kita sudah menyiapkan juri memang, dan juri sudah bekerja dalam hal ini, yaitu Bapak Margarito Kamis. Ya. Beliau adalah pakar hukum tata negara. Kemudian Dr. Asmi Saputra, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia. Kemudian dari sisi ekonomi juga ada, yaitu Bapak Sarman Simanjorang. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Itu profil yang juri kita yang telah bekerja keras untuk memastikan siapa yang pantas untuk mendapatkan penghargaan pada acara kali ini. Ya, dari susunan komposisi jurinya itu memang sudah Ya. kredibel dan pantas memang siapapun pemenangnya di acara penghargaan ini. Dan tak lupa salah satu jurinya telah bergabung bersama kami. Selamat datang untuk Bapak Dr. Azmi. Ya. Terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami. Ya. Untuk Terima kasih Mas. Assalamualaikum. mari sama-sama kita saksikan sambutan sekaligus keynote speaker di acara Bapak Haji Bambang Susatyo. Kepada Pak Bamsud, kami persilahkan memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas terdengar di sana? Jelas, Pak Bamsud. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pemimpin redaksi Teropong Senayan, Saudara Rihat Wiranto, dan sahabat saya Mas Haryadi Ahmad, segenap Dewan Juri dan Panitia Penyelenggara Anugerah Teropong Leadership Award 2020, para penerima anugerah Teropong Leadership Award tahun 2020, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, tak kurang satu apapun walaupun dalam kondisi pandemi, sehingga kita sama-sama dapat menghadiri acara anugerah Teropong Senayan Leadership Award tahun 2020. Meski secara virtual, namun saya yakin dan percaya tidak mengurangi makna kebersamaan kita. Sebagaimana kita ketahui hari ini penyebaran makin meningkat dan kita dalam suasana yang lampu kuning. Tapi kita juga patut bersyukur bahwa Presiden Jokowi telah mengumumkan dua kabar gembira sekaligus dalam beberapa hari terakhir ini. Yang pertama adalah sudah diterimanya vaksin COVID-19 dari Sinovac tahap pertama sebanyak 1,2 juta dosis
dan tahap berikutnya sebanyak 1,8 dosis. Dan bertahap kita juga akan menerima tahapan-tahapan untuk kita lakukan vaksinisasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua yang telah mengumumkan bahwa vaksinisasi dilakukan secara gratis kepada seluruh masyarakat kita. Dan itu sudah sesuai dengan bunyi konstitusi bahwa tanggung jawab kesehatan masyarakat atau rakyat adalah tanggung jawab negara. Sebelum ada, walaupun kita ada kabar gembira, tapi tetap kita harus waspada, terutama disebabkan oleh sifat atau sikap masyarakat yang menganggap enteng protokol kesehatan justru lebih berbahaya dan lebih menggetarkan dan sangat mengganggu perekonomian di beberapa negara yang telah tertimpa atau mengalami pandemi COVID gelombang kedua. Sehingga salah satu kunci yang harus kita lakukan sebelum vaksinisasi tersebar secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia, kita harus tetap patuh dan disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih, sehat dalam aktivitas sehari-hari kita. Salah satu kunci penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat adalah adanya keteladanan sikap dan perilaku dari para figur pemimpin dan tokoh masyarakat. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang kita selenggarakan pada hari ini. Terutama kepemimpinan di tengah suasana keprihatinan menghadapi pandemi COVID. Keteladanan adalah sarana komunikasi yang paling sederhana, paling mudah diterima masyarakat, sekaligus paling efektif. Jadi kalau ada pemimpin memerintahkan atau membuat aturan, dirinya dululah yang harus mematuhi dan menunjukkan keteladanan bahwa yang bersangkutan patuh dan disiplin terhadap aturan yang dibuat oleh para pemimpin itu. Saya meyakini keteladanan ini akan menjadi media yang efektif untuk membangun komitmen masyarakat untuk bersama-sama menyatukan visi dan langkah dalam menghadapi pandemi. Dengan kepemimpinan yang baik, maka akan terbangun cipta kondisi masyarakat yang bertindak bersama dan di pandemi ini. Selaras di era pandemi COVID-19, saya mengapresiasi segenap pemangku kepentingan yang telah dengan sigap menyikapi berbagai tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam kaitan ini saya juga mengapresiasi langkah saudara-saudara di Teropong Senayan atau Teropong Senayan sebagai media yang secara konsisten memberikan apresiasi dan menghadirkan figur-figur pemimpin yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengaktualisasikan sikap dan kebijakannya dinilai memberikan kontribusi positif serta menginspirasi publik. Salah satu bentuk apresiasi yang diberikan Teropong Senayan dalam bidang kepemimpinan adalah Anugerah Teropong Leadership Award tahun 2020. Pemberian penghargaan melalui penyelenggaraan program acara semacam ini setidak-tidaknya ada 3 makna sekaligus. Yang pertama adalah sebagai bentuk pengakuan atas capaian prestasi. Yang kedua, sebagai motivator untuk peningkatan kinerja, dan yang ketiga adalah sebagai trigger atau pendorong lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang inspiratif. Saudara-saudara sekalian, tamu undangan yang saya hormati, berbicara mengenai kepemimpinan di masa pandemi, pada dasarnya pandemi adalah sebuah batu ujian bagi seorang pemimpin untuk menunjukkan kompetensinya dan kapabilitas kepemimpinannya di mata masyarakat. Dalam hal ini ada banyak karakteristik kepemimpinan di masa pandemi yang dapat dijadikan rujukan. Beberapa di antaranya adalah sikap yang tegas, tenang, optimis, responsif, kolaboratif, transparan, empati, dan visioner. Sikap tegas dimaknai bahwa setiap kebijakan di masa pandemi harus diberlakukan
dengan tegas. Selain membangun kepercayaan publik, sikap tegas yang diberlakukan selama masa pandemi dan itu berlaku merata. Kemudian sikap tenang. Sikap tenang adalah kemampuan untuk tetap berpikir jernih di tengah tekanan berbagai persoalan yang menumpuk di tengah pandemi. Harus disadari bahwa sikap panik dan cemas yang berlebihan tidak akan membantu dalam mengendalikan situasi dan menyelesaikan persoalan. Tidak hanya penting dimiliki oleh seorang pemimpin, namun seorang pemimpin juga harus bisa menularkan dan menghadirkan sikap optimis tersebut di setiap ruang publik. Kemudian sikap responsif dimaknai dalam mengambil tindakan yang tepat dan akurat, tidak sekedar cepat. Respon terhadap suatu persoalan harus disesuaikan dengan level urgensi dan skala prioritas. Karena ada persoalan yang harus diputuskan segera dan ada persoalan pertimbangan yang cermat dan penuh kehati-hatian. Kemudian sikap kolaboratif yang didasari pada kenyataan bahwa menghadapi pandemi yang berdampak masif tidak dapat diatasi sendirian, melainkan dibutuhkan kerjasama dan kerja bersama yang melibatkan segenap pemangku kepentingan yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang memadai. Kemudian sikap transparan dibutuhkan agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya secara profesional dan tidak malah mendapatkan informasi yang menyesatkan atau malinformasi dan disinformasi. Sikap ini juga mendorong terwujudnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil dalam masa pandemi. Menutup-nutupi data dan fakta itu juga merupakan suatu kekeliruan yang harus segera dikoreksi. Kemudian sikap empati, wajib menjiwai seluruh kebijakan yang dimuat dalam masa pandemi, bahwa memanusiakan manusia yang terdampak pandemi adalah prioritas bersama dan utama. Sikap visioner adalah bentuk kehati-hatian untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang mungkin dihadapi pasca masa pandemi. Sikap ini dibangun setidak-tidaknya dalam dua dimensi. Yang pertama, menyiapkan langkah-langkah strategis usai masa pandemi berakhir. Dan kedua, menjadikan pandemi dengan segala dampaknya sebagai pembelajaran di masa depan. Tentu masih banyak lagi karakter kepemimpinan yang dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Satu hal yang pasti adalah bahwa respon cara para pemimpin menghadapi situasi sulit di tengah pandemi tidak boleh semata-mata didasarkan pada niat baik saja, tetapi harus diwujudkan secara nyata agar benar-benar membawa nilai kemanfaatan bagi seluruh rakyat kita. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan menutup sambutan ini kiranya cita-cita untuk membangun dan meningkatkan kita menjadi usaha yang berkesinambungan. Tidak berhenti pada satu titik pencapaian, karena tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus datang silih berganti. Usai pandemi berlalu, bukan tidak mungkin kita akan dihadapkan pada persoalan lain yang tidak kalah pelik dan rumitnya, misalnya sektor ekonomi dan psikologis masyarakat. Namun saya yakin dan saya juga percaya, selama semangat kebersamaan dan jiwa gotong royong masih mengakar kuat pada diri kita sebagai bangsa, kita pasti mampu mengatasi segala persoalan di masa anugerah Teropong Leadership Award tahun 2020. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga pencapaian yang telah Bapak dan Ibu raih pada hari ini menjadi bagian dari berbagai pencapaian lain di masa yang akan datang. Dan semoga acara yang diselenggarakan pada siang hari ini adalah bagian dari upaya kita mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Bambang Susatyo atas pemaparannya. Bahwa tadi sempat disinggung dan ditekankan adanya keteladanan sikap Iya, pemimpin. Jadi memang benar. benar-benar relevan penghargaan ini juga Iya, melalui situasi yang sedang kita alami saat ini, Pak. benar. Para hadirin, itu tadi sambutan Ketua MPR RI sekaligus keynote speaker Teropong Leadership Award 2020. Iya. Selanjutnya kita sama-sama saksikan sambutan juri Teropong Leadership Award 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Azmi Sahputra. Silakan. pada Dr. Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami muliakan Bapak Ketua MPR RI, Bapak Haji Bambang Susatyo, Sarjana Ekonomi MBA. Yang kami hormati pula Pak Aryadi Ahmad, selaku Owner Teropong Senayan. Pak Rihat Wiranto yang banyak selalu berkecimpung dengan media akademisi yang memakankan Bapak Pemret yang cukup bijaksana yang selalu mewarnai berita-berita nasional dan isu-isu nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesempatan sekali lagi saya mewakili teman-teman juri mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Tidak mudah bagi kami untuk menyeleksi masukan-masukan yang sudah sebenarnya dikerucutkan oleh teman-teman Teropong Senayan. Kami mulai kalimat ini, tidak semua pimpinan itu adalah pemimpin. Maka relevanlah konsep yang digagas atau acara anugerah Teropong Leadership yang digagas oleh Teropong Senayan. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang ikut hari ini, terima kasih sudah bergabung di acara ini. Yang pertama kami mau sampaikan adalah kemampuan memimpin itu tidaklah mudah. Artinya ada kemampuan seseorang yang memang harus dia dapat mengendalikan, mempengaruhi, menularkan kebaikan-kebaikan di dalam organisasinya. Hal yang paling penting juga yang menjadi katakanlah titik ataupun tolak ukur ini adalah bagaimana seseorang tersebut dalam eranya bisa menata, bisa membimbing orang-orang yang ada di dalam unitnya atau orang lain, sehingga organisasi lembaga tersebut dapat memantulkan produktivitas dan kerja-kerja yang lebih baik. Jadi kami juga di dalam menemukan protes itu tempat solusi adalah situ sinis. Jadi ada orang yang kena penyakit kalau kedokteran itu sinusitis, tapi kalau itu ada juga situ sinis. Jadi dia tuh sinis saja karena protesnya tanpa ada solusi. Sehingga pengkerucutan kami adalah kami sangat melihat adalah kepribadian. Integritas adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan. Jadi kalau ada kemampuan, tidak ada kesempatan juga jadi masalah. Ada kesempatan, tidak ada kemampuan juga jadi masalah. Namun di dalam mengukur kepemimpinan yang kami lakukan di sini adalah kepribadian dan integritas menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu sekalian, kami mengacu karena memang konsepnya adalah kita negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka menarik untuk mengambil pasal 28F dan pasal 28E ayat 3 yang meletakkan hak asasi manusia kaitannya dengan informasi, maka ini adalah bagian daripada konstitusi, karena negara hukum itu salah satunya adalah pengaturan tentang HAM. Maka acara ini juga sangat relevan juga dikaitkan dengan pasal 28F dan 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi wujud kontribusi nyata, ada satu ruang yang memang diberikan oleh media, tidak menyampaikan gagasan, tapi selalu ada reward juga kepada rekan-rekan, pimpinan, pengusaha, kementerian, lembaga yang nanti akan terpilih yang dibacakan oleh pimpinan redaksi mungkin, karena sudah kami berikan, sehingga apapun itu nanti, inilah yang memang layak untuk di tahun ini yang menjadi pengumuman Teropong Senayan. Bapak Ibu, Pak Bambang, Pak Aryadi, Pak Rihat Wiranto, dan saudara semuanya peserta pada Zoom ini adalah
Tidak mudah bagi pemimpin yang tadi harus ada kata motivasi di dalam dirinya, harus selesai dengan dirinya. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah jika diri kita bermasalah. Begitulah di ruang kuliah yang selalu kami sampaikan kepada mahasiswa. Jadi bukan punya masalah, semua orang punya masalah, tapi sangat berbeda kalau itu dia bermasalah. Jadi perlu kebenaran, perlu motivasi yang kuat, baru bisa memantulkan. Jadi orang baik itu mudah, tapi menjadi penyeru kebaikan itu adalah sangat sulit. Banyak musuhnya biasanya. Sehingga pemimpin di sini pasti cirinya tidak hanya instruktif, tapi ada pola-pola yang dia harus melakukan konsultatif, harus komunikatif, harus partisipatif. Ada bagian yang harus didelegasikan, ada harus pengendalian, evaluasi. Inilah menjadi parameter untuk mendudukkan pemimpinan dalam anugerah Teropong Leadership Award tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya pemimpin-pemimpin ini akan diukur pula dengan intelijensinya, percaya dirinya, inisiatifnya, gigihannya, dan kreativitasnya. Dan tak lupa di ukuran. Sebenarnya bagi kita yang sudah beragama dan memang negara berketuhanan, jelas ada 4 dasar yang wajib dimiliki oleh pemimpin dengan ciri yang pertama jujur, amanah, menyampaikan, komunikatif. Itu tadi yang seperti oleh Pak Ketua MPR menyatakan, tidak boleh ada fakta yang disembunyikan, tidak boleh ada data yang tidak disampaikan, tapi harus ada kejujuran, ada amanah, menyampaikan, dan ada cerdik. Cerdik itu tidak pula untuk berbohong dan menipu, tapi cerdik adalah menggunakan segala cara dengan secara efisien, efektif, dengan cara-cara yang tepat pula. Maka sekali lagi, melalui anugerah Teropong Leadership, kami menyatakan yang dipilih di sini bukan hanya merasa bisa, tapi insya Allah beliau-beliau yang terpilih di sini bisa merasakan denyut nadi masyarakat, bisa merasakan dampak yang dirasakan oleh lingkungan sosial yang akan berdampak pula pada dampak lingkungan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sangat mengapresiasi dan mungkin ini menjadi atensi bagi pemerintah bahwa media juga bisa menjadi partner, tim yang seimbang bagi kerja-kerja pemerintah. Sehingga saatnya pula media bisa harus menguatkan dan bisa mengawal reformasi dengan ciri-ciri ada nilai-nilai kebenaran, ada nilai-nilai prinsip keterbukaan di saat perkembangan masyarakat yang begitu cepat dan perkembangan masyarakat demokrasi yang modern saat ini. Masyarakat butuh kebutuhan logis ketertiban, masyarakat butuh keadilan, masyarakat butuh akan kesejahteraan, masyarakat butuh akan harmonisnya sebuah wilayah yang namanya Indonesia, termasuk kebutuhan dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan dengan baik. Sehingga tanpa ini demokrasi akan menjadi huruf mati. Tanpa hal-hal yang tadi kami sampaikan, demokrasi hanyalah angan-angan semata. Mudah-mudahan melalui anugerah ini, anugerah yang terpilih ini, anugerah Teropong Leadership Award ini menjadi bagian terpilihnya pemimpin-pemimpin yang akan datang dan terus menular. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala keterbatasan. Tidak ada gading yang tak retak, dan retaknya itulah membuat keindahan. Mudah-mudahan apapun yang nanti diputuskan ini terus menjadi keteladanan, tidak menimbulkan masalah baru. Bayangkan kehormatan yang sudah diberikan oleh katakanlah masyarakat hari ini, jangan saudara-saudara rusak begitu. Jangan Anda cabut kemuliaan sewaktu sudah diberikan kemuliaan itu kepada beliau-beliau atau saudara-saudara yang nanti terpilih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada salah satu Dewan Juri Teropong Leadership Award 2020, Dr. Azmi. Pemaparannya begitu mendalam ya. Iya, menarik. Ya, berbicara soal kesempatan dan juga kemampuan dalam memimpin